Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PGMIF akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Kelangsungan Hidup Organisme. Sebelum lanjut ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Somadu Nurfazilah dengan NIM 203210193. Nama saya Sofa Faizatul Muna, saya dari Ponorogo, NIM 203210192. Nama saya Sinta, saya dari Magetan, NIM 203210198. Saya Silvi Fitria Rahmawati dengan NIM 203210196. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Kelangsungan hidup organisme dapat dilihat dari kemampuan makhluk hidup dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Kelangsungan hidup organisme didukung dan dipengaruhi oleh 3 peristiwa. Yang pertama, adaptasi, yang kedua, seleksi alam, dan yang ketiga, perkembangbiakan. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi ini memiliki 3 jenis, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan proses adaptasi untuk mempertahankan hidupnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini ada contoh adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya yaitu burung elang. Bentuk kaki pada burung elang ini pendek dan bercakar tajam. Fungsinya untuk mencengkera mangsa agar tidak terlepas. Bentuk paruhnya kuat dan tajam. Fungsinya untuk mematuk dan mencapik-capik mangsa. Kedua ini ada bebek. Bentuk kaki bebek memiliki selaput renang di sela jari-jarinya. Fungsinya membantu bebek dalam berenang. Bentuk paruhnya lebar dan berfungsi untuk mencari makanan di tempat yang berlumpur. Terakhir ada ayam. Bentuk kaki ayam panjang, tegak dan kukunya kuat. Fungsinya untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Bentuk paruhnya pendek dan runcing. Fungsinya untuk mematuk makanan seperti biji-bijian dan cacing. Yang kedua ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ada 3 jenis yaitu xerofit, hydrofit, dan hygrofit. Yang pertama, xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan yang kering, contohnya pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau akan menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daun-daunnya dari ranting. Yang kedua, hydrofit. Hydrofit merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan di daerah perairan, contohnya bakau. Bakau merupakan tanaman hidup di perairan asin. Bakau memiliki penyesuaian diri dengan cara menyaring sebagian besar kandungan garam yang berasal dari air dengan menggunakan akarnya. Dan yang terakhir ada hygrofit. Hygrofit merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi di daerah yang lembab. Contohnya tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini biasanya tumbuh di hutan hujan tropis ataupun rawa-rawa rumput. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi hewan dan tumbuhan. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang menyangkut kesesuaian proses-proses fisiologi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya. Yang pertama ada contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Cumi-cumi. Biasanya cumi-cumi ini hidup di perairan laut dangkal. Cumi-cumi menghasilkan zat seperti tinta yang berisi cairan hitam untuk mengelabui musuh maupun mangsanya. Yang kedua ada cacing tanah. Cacing tanah memiliki kelenjar kapur yang di sekitar kerongkongan untuk menetralkan keasaman pada makanannya. Yang ketiga ini adaptasi fisiologi pada tumbuhan, yaitu bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar dapat membantu dalam proses penyerbukannya. Dan yang terakhir bunga matahari. Pada bunga matahari, proses penyerbukannya dibantu oleh serangga dan mempunyai bau yang khas. Yang terakhir ini ada adaptasi tingkah laku hewan dan tumbuhan. Adaptasi tingkah laku merupakan proses adaptasi yang berdasarkan pada tingkah laku makhluk hidup. Contohnya pada hewan yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya menyesuaikan dengan tempat yang dia hinggapi.
yang tujuannya untuk mengecoh binatang lain yang akan dijadikan mangsanya. Yang kedua ada landak. Landak memiliki duri yang kaku dan tajam, dijadikan untuk dia bertahan hidup. Ketika merasa terancam, landak akan langsung mengembangkan durinya. Yang ketiga ini ada adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu putri malu. Putri malu memiliki daun yang dapat mengantuk saat disentuh. Dan yang terakhir ada pohon karet. Pohon karet melakukan adaptasi tingkah laku dengan mengeluarkan getah yang dapat menempel di tubuh hewan yang mengganggunya. Sekarang kita akan membahas tentang seleksi alam. Seleksi alam yaitu proses kehidupan suatu organisme terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Seleksi alam ini dapat menambah ataupun mengurangi variasi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini dapat terjadi karena suatu organisme mengalami mutasi acak yang muncul dalam suatu organisme individu sehingga keturunannya mewarisi mutasi tersebut. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh ketersediaan makanan, tempat hidup, berlindung, oksigen, cahaya, dan air. Selain faktor lingkungan tersebut, persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dapat memengaruhi kelangsungan hidup suatu organisme. Nah, seleksi alam ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu lingkungan. Setiap daerah pasti memiliki suhu lingkungan yang berbeda-beda. Di daerah dingin, kita menjumpai hewan mamalia yang berbulu tebal, sedangkan daerah tropis, hewan mamalianya berbulu tipis. Nah, dalam hal ini yang menjadi faktor penyeleksi adalah suhu lingkungan, karena hewan mamalia yang berbulu tipis umumnya tidak akan bisa menyesuaikan diri pada lingkungan yang bersuhu sangat rendah, sehingga hewan tersebut akan tereliminasi dan punah. Faktor yang kedua yaitu makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan menjadi kebutuhan primer. Makanan ini dapat menjadi faktor penyeleksi jika terjadi perebutan makanan. Nah, makhluk hidup yang kuat dan dapat mempertahankan makanannya akan dapat berlangsung hidup, dan sebaliknya hewan yang lemah dan tidak mampu bersaing dalam perebutan makanan akan tereliminasi dan punah. Yang ketiga, cahaya matahari. Faktor cahaya matahari berhubungan dengan penyeleksi tumbuhan tingkat tinggi yang berklorofil karena tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk pembentukan makanan. Yang selanjutnya yaitu persaingan dalam komunitas. Seringkali hewan-hewan predator ini dapat bersaing sangat ketat untuk memperoleh makanan. Nah, dalam persaingan ini mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan hewan buruannya. Yang selanjutnya predator. Nah, predator dapat menghambat perkembangan populasi apabila di suatu daerah jumlah herbivoranya sedikit sementara jumlah predatornya banyak, maka hewan herbivora ini akan cepat punah. Yang terakhir yaitu kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan antara adaptasi dengan seleksi alam, yaitu di mana makhluk hidup itu dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya masing-masing dan dapat melalui beberapa faktor penyeleksi alam. Jadi organisme tersebut akan melakukan adaptasi, yaitu bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Selanjutnya ini tentang teori evolusi Darwin dan Lamarck. Sebenarnya orang pertama yang mempelajari masalah evolusi secara mendalam sebagai sebuah gagasan yang berasal dari bangsa Yunani kuno, yaitu biologiawan bernama Jean-Baptiste Lamarck. Teori Lamarck menyebutkan bahwa makhluk hidup mewariskan sifat-sifat yang mereka peroleh selama hidup ke generasi berikutnya. Misalnya, dalam pandangan Lamarck, jika leher jerapah terus-menerus digunakan untuk menjangkau dahan yang tinggi, maka leher itu akan memanjang, dan keturunan berikutnya juga memiliki leher yang lebih panjang. Demikian seterusnya. Dari teori ini, baik dari jerapah berleher pendek maupun jerapah berleher panjang memiliki jumlah ruas tulang leher yang sama. Maksudnya mereka memiliki jumlah ruas
itu sama, tetapi perbedaannya pada panjang pendek tulang tersebut. Orang kedua yaitu yang mempertahankan teori ini adalah seorang naturalis amatir, yaitu Charles Darwin. Dalam bukunya, Darwin mengatakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses yang terjadi secara kebetulan. Sebagai contoh, menurut Darwin ada beberapa variasi jerapah, yakni jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang yang dapat menggapai daun di tempat yang tinggi. Jerapah yang berleher pendek ini tidak dapat mendapatkan makanan dan akhirnya mereka akan mati. Dengan demikian, jerapah yang berleher pendek mereka mengalami seleksi alam, sedangkan jerapah yang berleher panjang akan tetap hidup dan lestari. Selanjutnya, proses terjadinya seleksi alam. Seleksi alam yaitu proses kelulus hidupan suatu organisme terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Sedangkan evolusi melalui seleksi alam yaitu suatu proses yang mana mutasi genetik itu meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau semakin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Nah, ini sering disebut dengan mekanisme self-evident. Adapun seleksi alam yang terjadi itu harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, yaitu ada variasi yang terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, organisme menghasilkan banyak anak namun sedikit yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Selanjutnya adalah kepunahan makhluk hidup. Berdasarkan temuan fosil-fosil, dapat diketahui bahwa banyak jenis makhluk hidup yang hidup pada zaman dahulu yang tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang. Tetapi ada juga yang masih hidup sampai sekarang, yaitu capung. Capung adalah hewan yang hidup pada zaman karbon sampai sekarang. Hewan lain yang hampir sama dengan capung yaitu kadal dan komodo. Ketiga hewan tersebut tergolong dalam fosil hidup. Faktor-faktor yang dapat mempercepat kepunahan, yang pertama adalah kerusakan habitat oleh manusia, yang kedua adalah perburuan secara liar, yang ketiga adalah kemampuan adaptasi yang rendah, yang keempat adalah tingkat reproduksi yang rendah. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara vegetatif aseksual dan generatif seksual. Yang pertama adalah secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif atau seksual merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja, sehingga individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya tanpa ada pencampuran sifat dari induk lain. Perkembangbiakan ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif alami, yaitu reproduksi yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri. Keturunan yang dihasilkan oleh reproduksi vegetatif alami yaitu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Macam reproduksi vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami dibagi menjadi 2, yaitu tunas adventif dan pembentukan tunas. Tunas adventif terjadi pada tumbuhan yang daunnya memiliki bagian meristem yang dapat menyebabkan terbentuknya tunas baru dari pinggir-pinggir daun. Contohnya cocor bebek. Yang kedua adalah pembentukan tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pohon pisang. Tunas tersebut tumbuh di sekitar pohon pisang. Tunasnya berbentuk rumpun. Selain pohon pisang, pohon pinang, dan pohon bambu juga berkembang biak dengan cara tunas. Kedua adalah reproduksi vegetatif buatan, merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan adanya campur tangan manusia. Artinya, perkembangbiakan ini dilakukan oleh manusia, bukan tumbuhan itu sendiri, yaitu melakukan 2 cara. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil, seperti jambu, rambutan, jeruk, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar tumbuhan dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua adalah stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan menggunakan batang atau cabangnya pada daerah yang baku. Caranya hanya dengan memotong batang tanaman lalu langsung ditanam di dalam tanah. Perkembangbiakan yang kedua yaitu generatif atau seksual.
Perkembangbiakan dengan cara generatif ditandai dengan peleburan organ generatif, yaitu gamet jantan dan betina menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, dan setelah itu baru terjadi pembuahan atau fertilisasi. Dua tipe pokok perkembangbiakan secara generatif yaitu isogami dan heterogami. Pada isogami, parenta menghasilkan dua gamet yang sama. Secara morfologis, gamet jantan dan gamet betina tidak berbeda sehingga dinamakan isogametes. Peleburan dua gamet ini dinamakan conjugation dan zigot yang dihasilkan disebut zigospora. Yang kedua adalah heterogami. Pada tipe ini, gamet yang dihasilkan oleh parental secara morfologis berbeda dengan gamet jantan dan betina, sehingga disebut heterogametes. Sedangkan tanaman yang menghasilkan dua gamet yang berbeda disebut heterogamus. Heterogami ditemukan pada tumbuhan yang berbunga. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Perkembangbiakan reproduksi aseksual adalah menciptakan individu baru yang semua gen berasal dari satu induk yang sama tanpa mengalami peleburan sel telur dan sperma. Reproduksi aseksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pembelahan biner, pembelahan ganda, pembelahan tunas, fragmentasi, dan petanogenesis. Pembelahan biner adalah individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak yang terdiri dari 5 jenis, yaitu ortodoks, melintang, membujur, miring, dan strabilasi. Kedua adalah pembelahan ganda, pembelahan dari satu individu yang menghasilkan lebih dari 2 individu, contohnya plasmodium. Yang ketiga adalah pembentukan tunas, pembentukan yang serupa dengan induk yang kemudian memisahkan diri menjadi individu baru, contohnya hidra dan ubur-ubur pada saat berbentuk polip. Yang keempat adalah fragmentasi, yaitu pematahan tubuh menjadi beberapa bagian yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Contohnya cacing, bintang laut, dan planaria. Yang kelima adalah petanogenesis, yaitu individu dari telur yang tidak dibuahi. Artinya, induk telur tersebut tidak membuahi telur tersebut. Contohnya serangga lebah madu. Perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara seksual. Reproduksi seksual adalah menciptakan keturunan melalui peleburan gamet haploid dan membentuk zigot yang diploid yang dibentuk melalui meiosis. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat melalui 3 cara, yaitu dengan cara vivipar beranak, ovipar bertelur, ovovivipar beranak dan bertelur. Vivipar dengan cara embrio berkembang dan mendapatkan makanan di dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya sapi, kambing, kucing, kelinci, harimau, dan lain-lain. Ovovivipar bertelur, artinya embrio berkembang di dalam telur dan mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Contohnya ayam, bebek, burung. Ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak. Embrio berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur, telur yang ada di dalam tubuh induk betina akan menetas dan anaknya pun akan keluar. Contoh kadal dan ikan hiu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara ciri khusus hewan dengan lingkungannya. Ada 5 contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah angsa. Angsa memiliki selaput lebar pada kaki. Hal ini berfungsi untuk membantu berenang saat di air dan agar tidak mudah terperosok ketika melewati lumpur. Yang kedua adalah kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang yang keras. Kepalanya dapat dimasukkan ke dalam cangkangnya saat ia sedang menyelamatkan diri. Kura-kura memasukkan kepalanya ke dalam cangkang dan menarik kakinya yang ditumbuhi kuku yang keras sehingga musuh tidak dapat melukainya. Nah, yang ketiga apa nih? Yaitu adalah semut. Semut memiliki antena, tapi bukan antena TV ya, yaitu antena semut sendiri, berfungsi untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Nah, yang keempat adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki tentakel. Cumi-cumi juga memiliki kemampuan yaitu memancarkan cahaya. Nah, gunanya untuk membantu cumi-cumi mencari makan di malam hari. Nah, yang terakhir apa? Yaitu adalah walang sangit. Yang kelima ya,
Nah, siapa nih yang nggak tahu walang sangit? Pastinya sudah tahu ya. Walang sangit dapat mengeluarkan bau menyengat, gunanya untuk mengusir musuhnya. Nah, dengan cara ini, walang sangit dapat mempertahankan hidupnya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai kelangsungan hidup organisme dalam kajian Islam. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis sesungguhnya memiliki concern yang cukup mendalam dan luas tentang korelasi antara manusia dan alam atau lingkungan. Korelasi itu dibentuk dalam sebuah etika religius yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidup manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan, yaitu saya dan juga teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Sampai jumpa, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.